walaupun mungkin kebenaran itu datang dari orang lain, bahkan datang dari lawan kita, bahwa dalam satu kejadian yang sama bisa jadi hukumnya berbeda tergantung niat masing-masing. Hidayah Sunnah, jalan menuju cahaya iman. Yuk, dukung dakwah ini dengan subscribe, like, dan share. Semoga jadi amal jariah. Semoga setiap klik subscribe menjadi pahala yang terus mengalir. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Sore ini kita akan khataman untuk buku Prinsip Hidupku. Kita sudah berada di penghujung materi yang terakhir, berbuat baik di sisa usia. Coba saya tanya dulu, di antara jamaah yang ikut dari awal sampai akhir ada yang nggak pernah absen untuk kajian bedah buku Prinsip Hidup? Ada apa? Benda apa ya? Udah ada. Kalau dapat hadiah, saya dapat hadiah ya. Baik. Sekarang silakan dibuka di halaman 99. Berbuat baiklah di sisa usia. Sisa usia yang dimaksud adalah di bagian penghujung hidup. Dan hakikatnya setiap manusia dia sedang berada di sisa usianya. Di sini yang paling senior umur berapa? Usia berapa? 70. Kurang berapa tahun? Wallahu a'lam. Baik. Kalau antum berapa usianya? Coba jangan ditanya. Berapa mas? 34. Kurang berapa hari itu? Ada nggak jaminan kalau yang lebih muda berarti matinya lebih lama? Nggak ada. Sebagaimana tidak ada jaminan yang lebih tua matinya akan lebih dulu. Karena nggak ada kuburan yang bertuliskan khusus 60 ke atas. Di Meruya ada kuburannya itu khusus 60 plus itu tuh? Nggak ada. Artinya kita punya peluang yang sama untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meninggal dunia. Berarti definisi sisa usia itu apa, Pak? Hidup yang saat ini sedang kita jalani. Saya berada di sisa usia saya, Bapak Ibu juga sedang berada di sisa usia kita masing-masing. Kita saat ini sedang berada di usia sisa kita. Sebab kita nggak tahu kapan kita akan mati, kita nggak tahu kapan ajal akan menjemput. Karena itulah, pada saat seorang tidak tahu kapan dia akan mati, mukmin yang menyadari bahwa dia akan menghadap Allah, dia akan berada dalam posisi siaga kematian. Siaga kematian bagaimana? Selalu menjaga diri, jangan sampai ketika maut datang kita dalam keadaan sedang durhaka kepada Allah. Karena ketika hisab di dunia, yang menentukan itu bagian ujungnya. Beda dengan di akhirat. Kalau di akhirat, hisabnya yang menentukan adalah bagian awalnya. Nabi SAW menceritakan tentang bagaimana Allah menghisab hamba ketika di akhirat. Beliau SAW bersabda, "Awwalu ma yuhasabuhu al-'abdu min 'amalihi as-salah." Amal yang pertama kali nanti akan dihisab dari seorang hamba besok di hari kiamat adalah salat. Kalau salatnya baik, semua amal dianggap baik. Kalau salatnya rusak, semua amal dianggap rusak. Keberhasilan di bagian awal paling menentukan untuk hisab di yaumil qiyamah. Perbedaannya ketika di dunia, ujungnya itu yang paling menentukan. Dalam buku saya tuliskan sebuah hadis ini, Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Innamal a'malu bil khawatim." Sesungguhnya amal itu diukur dari ujungnya. Kalau ujungnya baik, seluruh bagian awal dianggap baik. Dan kebalikannya, ketika ujungnya rusak, maka bagian awal dianggap rusak. Kita semuanya punya masa silam. Saya punya masa silam yang Anda nggak tahu. Masing-masing Bapak Ibu mungkin punya masa silam yang kita nggak tahu.
berbicara tentang masalah hijrah bukan tenggelam sedih dengan masa silam, namun bagaimana kita bisa memperbaiki di masa yang sekarang sedang kita hadapi dan masa mendatang. Karena yang menentukan adalah apa yang kita lakukan di penghujung usia. Para sahabat mungkin mereka punya masa silam yang lebih gelap dibandingkan kita. Di antara mereka minum khamr itu hal yang biasa dulu sebelum khamr diharamkan. Di antara mereka ada yang pernah berzina. Di antara mereka ada yang pernah mengubur bayi perempuan hidup-hidup. Di antara mereka ada yang mau berupaya membunuh Rasulullah SAW sebelum mereka masuk Islam. Tapi begitu mereka masuk Islam, mereka menjadi pahlawan-pahlawan dalam agama, dan kita berutang budi kepada para sahabat. Karena itulah perjuangkan untuk memperbaiki diri di bagian ujungnya, sebab ini yang paling menentukan. Sebagai hamba kita hanya bisa berharap dan berusaha dengan banyak mohon taufik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, serta berusaha untuk memperbaiki sisa usia kita. Semoga kita bisa mendapatkan husnul khatimah. Dan bagi Bapak Ibu terutama yang sudah berusia senior, uzur sudah selesai di usia 60 tahun. Orang ketika dia mungkin masih punya banyak pelanggaran di usia sebelum 60 tahun, barangkali masih ada uzur. Tapi kalau sudah 60 ke atas, berharap masih punya uzur sudah habis. Sehingga pertahankan apa yang sudah pernah dilakukan dan berusaha jangan sampai amal itu hilang disebabkan karena perbuatan maksiat di penghujung usia, terutama adalah yang bisa menghilangkan iman. Makanya akidah di bagian ujung umur ini paling dijaga. Salah satunya adalah selalu berusaha untuk husnudzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW pernah berpesan, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Jangan sampai kalian mati kecuali dalam keadaan kalian husnudzan kepada Allah. Karena salah satu di antara konsekuensi akidah yang benar adalah seorang hamba akan selalu berbaik sangka kepada Allah. Tidak punya perasaan dizalimi Allah, tidak punya perasaan dia sedang disakiti oleh Allah. Tapi dia selalu menganggap bahasanya perbuatan Allah baik untuknya. Sebab banyak di antara kita sebelum wafat diberi oleh Allah ujian sakit. Ada yang lama nggak sembuh-sembuh, ujungnya kematian. Sebagian di antara mereka, sampai sebagian di antara mereka kadang mulai capek untuk merasakan sakit ini, kemudian dia bilang, apa salah saya itu apa? Dosa saya itu apa? Kok sampai Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan saya sakit seperti ini? Dia lupa dengan aneka dosa yang mulai dia lakukan waktu muda. Begitu dia sakit selama 3 tahun, 4 tahun, ujungnya kematian, suudzon kepada Allah muncul. Nah, ini sangat berbahaya, karena suudzon seperti ini bisa sampai pada tingkatan dia durhaka secara akidah. Kalau sampai durhaka secara akidah, lebih berbahaya daripada durhaka secara perbuatan lahiriah. Disebutkan dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda, "Idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu." Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi hamba, maka ista'malahu, Allah akan mempekerjakannya. Allah akan mempekerjakan hamba. Kalimat itu yang disampaikan oleh Nabi SAW. Ada sebuah perusahaan yang sangat bonafit, bagus, ngasih banyak fasilitas, gajinya gede, per bulan 500 juta. Kira-kira kalau dia menerima karyawan gimana, Pak? Dia akan sangat selektif, sehingga hanya orang khusus yang bisa dia terima sebagai karyawan untuk dapat gaji surga. Gak bisa dibandingkan dengan dunia seisinya. Sehingga siapa yang berusaha untuk beramal demi gaji surga, hanya mereka yang dipilih oleh Allah.
Maka saat manusia diberi kesempatan untuk selalu menjaga akidah yang lurus, dimudahkan beramal saleh, terjaga dirinya ketika berinteraksi dengan orang lain, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan jalan hidayah, ista'malahu, Allah pekerjakan orang ini. Dan itu berarti apa? Anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sejatinya saat seorang hamba bisa rajin beramal, bisa terbuka jalan hidayah, berarti siapa yang diuntungkan? Jangan pernah berpikir agama diuntungkan, tapi sejatinya siapa? Dia yang bersangkutan yang diuntungkan. Ketika Anda bisa berbuat taat, Anda bisa bergabung dalam komunitas kajian, Anda bisa bergabung dalam kegiatan ketaatan, sejatinya kita yang diuntungkan. Jangan sampai kita pernah berpikir masjid ini untung gara-gara saya datang. Masya Allah, Islam nggak butuh kita. Allah tetap akan menyempurnakan agama ini walaupun kita tidak hadir di situ. Allah tetap akan menyempurnakan dakwah yang disampaikan Rasulullah SAW sampai akhir zaman, walaupun kita tidak terlibat di situ. Maka jangan pernah merasa kita punya jasa. Justru sebaliknya, saat kamu dimudahkan oleh Allah untuk belajar agama, dimudahkan untuk dekat dengan agama, dimudahkan untuk melakukan ketaatan, seharusnya kau merasa alhamdulillah, semoga ini salah satu tanda Allah mempekerjakan aku untuk sebuah gaji yang luar biasa. Ada apa? Surga. Nabi SAW mengatakan, fa'lam inna sil'atallahil ghaliyah, sadarilah sesungguhnya barang dagangan Allah itu al-ghaliyah, sangat mahal, yaitu surga. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa isti'maluhu? Ya Rasulullah, bagaimana cara Allah mempekerjakan hambanya? Masa Allah mempekerjakan hambanya? Kemudian Nabi SAW memberikan penjelasan, yang dimaksud Allah mempekerjakan hamba, yuwaffiquhu li'amalin salih qabla al-maut. Sang hamba ini diberi taufik oleh Allah untuk melakukan amal saleh sebelum menyentuh kematian, sehingga menjelang dia mendapatkan gaji yang besar, Allah jaga amalnya sampai di penghujung usianya. Allah kasih taufik dia sebelum dia meninggal dunia. Itulah makna seorang hamba yang dipekerjakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau ada orang yang tenggelam dalam maksiat, jauh dari agama, susah untuk diberitahu tentang kebenaran, dia tidak mendapatkan jalan hidayah, mungkin dia bisa menikmati hidup dunia, merasa bebas ketika berbuat apapun, dan bahkan ada yang berusaha untuk menjauh dari label agama, sehingga ada istilah sudah mengundurkan diri dari profesi ustaz. Ada nggak kayak pensiun dari profesi ustaz itu bisa, terus ganti penampilan. Ini apa-apaan? Setiap orang yang punya pemahaman tertentu dalam syariat, dia punya kewajiban untuk mengamalkannya. Mau dia ganti penampilan dan tidak ganti penampilan, tugas itu tidak hilang. Tapi kita layak bersyukur saat Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita di usia saat ini, di sisa usia kita, Allah masih berikan kita hidayah untuk mau bergabung dengan majelis ilmu, mudah ketika menerima kebenaran yang datang, dimudahkan untuk melakukan ketaatan dan yang lainnya. Selanjutnya, carilah peluang untuk bisa beramal apapun di sisa usia kita, terutama untuk mendukung dakwah Islam. Maksudnya gini, terkadang kita memang perlu menjebak diri kita untuk bisa melakukan amal yang usianya lebih panjang. Contohnya apa, Pak? Kira-kira di posisi apa kau bisa lebih mudah untuk wakaf? Gabung dengan panitia masjid. Nah, itu salah satunya ya. Sehingga kita mendaftar, saya ingin gabung. Ini ada masjid ini lagi membangun, Masjid Meruya, Masjid At-Tabayun lagi ngapain? Pagar ya. Pagar sama apa? Yang sebelah sana tidak dibebaskan. Oh belum, sesaat lagi insya Allah. Jadi kalau misalnya ada proyek nih, ada proyek misalnya pembebasan lahan masjid atau pembangunan masjid, kalau Anda jauh interaksinya dengan ini, mungkin ketika kita mau wakaf agak berat. Tapi ketika bapak terlibat, ibu terlibat dalam kegiatan itu aktif,
Yang tahu celah wakafnya panitia. Biaya sumur berapa, panitia duluan yang seharusnya nutupi. Kurang apa ini? Biaya ini, baik panitia yang ikut terlibat di situ. Sehingga terkadang kita perlu menjebak diri untuk bergabung dalam kegiatan yang menuntut kita bisa wakaf. Sebab amal ini usianya akan lebih panjang. Kita perjuangkan bagaimana kita bisa memiliki umur yang kedua. Apa itu, Pak? Apa yang dimaksud umur yang kedua? Umur di mana ketika seorang hamba sudah meninggal dunia tapi pahalanya terus mengalir. Salah satunya adalah sedekah jariyah, dan sedekah jariyah ini didefinisikan oleh para ulama dengan wakaf. Nah, di bagian ini ada satu nasihat yang pernah disampaikan oleh sahabat Fudail bin Iyad rahimahullah. Saya sebutkan di footnote tentang sedikit biografi Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad rahimahullah termasuk di antara tokoh ahlu sunnah yang wafat tahun 187 Hijriah. Beliau masuk generasi tabi'in, sezaman dengan Imam Malik, sezaman dengan Abdullah bin Mubarak, atau siapa lagi, Sufyan Ats-Tsauri. Nah, itu kelasnya Fudail bin Iyad di era tabi'in. Dan dulunya beliau ini adalah seorang perampok. Sewaktu masih muda, Fudail ini perampok. Tapi karena perampok yang pintar bahasa Arab, Pak, satu ketika beliau tidak siaga untuk merampok, naik ke atap rumah orang. Tiba-tiba beliau mendengar orang yang berada di bawah atap yang sedang dia injak itu membaca Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Hadid, Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Bukankah telah waktunya bagi orang yang beriman an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, untuk menundukkan hatinya dalam rangka untuk zikrullah, wa ma nazala minal haqq, dan siap menerima kebenaran yang turun. Karena dia paham tentang bahasa Arab, perampok ini langsung terdiam. Terus beliau mengatakan, betul ya Allah, sekarang sudah waktunya. Allah menyampaikan dalam ayat itu dalam bentuk pertanyaan, alam ya'ni lilladzina aman, bukankah telah datang waktunya bagi orang yang beriman untuk khusyuk kepada Allah, untuk tunduk kepada Allah. Udah langsung mengatakan, na'am ya Rabb, qad an, betul ya Allah, telah datang waktunya. Langsung turun tobat. Seketika ketika beliau mendengar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ini hanya bisa jadi cerita ya. Kalau di Jakarta tidak ada kayak gini. Setelah itu beliau datang ke Haramain dan menjadi manusia yang rajin ibadah, sampai dikenal dengan sebutan Abidul Haramain, ahli ibadah dua kota suci. Beliau banyak mendapatkan pujian dari para ulama, sampai Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala menyebutnya sebagai ulama panutan, kuat hadisnya, dan seorang syekhul Islam. Baik, sekarang kita akan lihat satu cuplikan kisah yang terjadi pada Fudail bin Iyad. Abu Nuaim dalam kitabnya Hilyatul Awliya menyebutkan sebuah penggalan kisah yang dialami oleh seorang ulama tabi'in Fudail bin Iyad rahimahullah. Suatu ketika Fudail bin Iyad ketemu dengan seseorang, sebut saja namanya si A. Lalu terjadilah dialog antara beliau dengan si A. Fudail bertanya, kam marra 'alaika minas sana, berapa usia Anda? Jawab orang itu, situna sanatan, 60 tahun. Lalu Fudail mengatakan, anta tasiru ila rabbika sittina sanatan tushiku an tablugha. Bapak melakukan perjalanan menuju Allah selama 60 tahun, sebentar lagi mau sampai. Coba kebayang nggak, orang kalau berjalan selama 60 tahun itu kira-kira jaraknya berapa? Kalau perjalanan fisik lah ya, hah? Sudah muter bumi, jalan kaki. Orang ketika melakukan perjalanan selama 60 tahun, secara fisik mungkin dia sudah sangat jauh sekali. Dan kita semua yang hidup hakikatnya sedang melakukan perjalanan menuju Allah.
Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan faulaki. Wahai manusia, sejatinya kalian sedang lelah melakukan perjalanan ila rabbika, menuju Rabbmu, famulaki, sampai kau ketemu dengan Allah. Karena siapapun sedang berjalan menuju kematian, sehingga kita sedang melakukan perjalanan menuju Allah, mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saat orang ini menyebutkan umur saya 60 tahun, Fudal mengatakan anta tasiru ila rabbika sittina sanatan tushiku an tablugha. Anda melakukan perjalanan selama 60 tahun, sebentar lagi mau sampai. Usia berapa? 55. Masih jauh ya? Atau sudah dekat? Perjalanan selama 55 tahun. Spontan orang ini langsung mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau beristirja. Lalu Fudal bertanya, ta'rif ma makna? Kamu tahu apa arti dari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Kemudian orang tadi minta penjelasan. Bayyin lana fihi, tolong jelaskan kami tentang makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu Fudal mengatakan, inna lillahi taqulu inna lillahi abdun wa ana ilallahi raji'. Kalau kita mengakui kalau kita adalah milik Allah, jika kita mengakui kita adalah milik Allah, berarti kita hanya boleh beribadah kepada Allah. Wa inna ilaihi raji', dan kita akan kembali kepada Allah. Faman alima annahu abdullah wa annahu ilaihi raji'un. Kalau dia sadar bahwa dia adalah hamba Allah dan dia akan kembali kepada Allah, falya'lam bi annahu mawqufun, sadarilah kalau dia nanti akan berada di hadapan Allah. Wa man alima bi annahu mawquf, dan siapa yang sadar kalau dia akan berada di hadapan Allah, falya'lam annahu mas'ul, sadarilah kalau dia akan ditanya. Dan siapa yang sadar kalau dia ditanya, falyu'id lil mas'alati jawaban, siapkan jawaban untuk pertanyaan Allah. Itu tugas kita. Saat Allah minta pertanggungjawaban, kita bisa memberikan jawaban. Dan tidak semua jawaban diterima. Jawaban yang diterima hanya jawaban yang benar. Nggak ada toleransi, sebentar tak koreksi dulu, hanya jawaban yang benar. Makanya jawaban yang salah besok di hari kiamat nggak boleh disampaikan. Sehingga dalam hadis tentang pertanyaan malaikat mungkar nakir di alam kubur, saat hamba yang beriman ditanya oleh malaikat, marrabbuka, ma dinuka, ma ilmuka, wa ma nabiyuka, siapa Rabbmu, apa agamamu, apa yang kau pelajari, dan siapa orang yang diutus kepadamu, dia bisa menjawab dengan sangat tegas, Rabbi Allah, dini al-Islam, qara'tu kitab Allah, aku membaca kitabullah, thumma allamtuhu wa amiltuhu, kemudian aku ajarkan kepada yang lain dan aku mengamalkannya. Wa ma hadzal rajul alladhi bu'itsa fikum, siapa orang yang diutus kepadamu, dia bisa menjawab huwa Rasulullah. Ini jawaban orang mukmin. Giliran orang kafir ditanya oleh malaikat, marrabbuka, jawabannya apa? La adri. Aku nggak tahu. Padahal dia ketika di dunia ada yang nyembah patung A, ada yang nyembah dewa B, ada yang nyembah matahari, ada yang nyembah bulan. Tapi jawaban itu tidak ada satupun yang menyampaikan, karena tidak boleh ada jawaban salah. Yang ada adalah jawaban benar atau mengatakan tidak tahu. Sehingga orang kafir ketika ditanya siapa Tuhanmu, dia tidak menjawab dewa A, dewa B, berhala A, berhala B, aku menyembah matahari, aku menyembah Nabi X, menyembah ini. Tidak. Mereka semua orang kafir akan mengatakan la adri, aku nggak tahu, aku nggak tahu. Saat mereka ditanya, wa ma kitabuk, apa kitabmu? Bagi yang punya kitab A, B, C, D, E, nggak ada satupun kitab yang diangkat. Dia menjawab, la adri, aku nggak tahu. Padahal kan ada banyak kitab suci ya, di negara ini, dan bahkan syarat agama yang dilegalkan oleh negara harus punya kitab suci. Tapi
Tapi kitab suci mereka tidak mereka jadikan sebagai jawaban saat ditanya oleh Allah, apa yang kau pelajari? Kitab apa yang kau pelajari? Mukmin bisa kasih jawaban. Qara'tu kitab Allah, thumma 'allamtuhu wa 'amiltuhu. Aku membaca kitab Allah, kemudian aku ajarkan dan aku amalkan. Kita bisa membaca, bisa menjawabnya dengan benar. Itulah pertanyaan yang akan diberikan oleh Allah. Karena itulah seorang ketika di hari kiamat tidak boleh berbicara kecuali illa man adina lahu rahmanu wa qala sawaba, kecuali yang dapat izin dari Ar-Rahman wa qala sawaba, dan dia menyampaikan yang sawab, yang benar. Tidak boleh ada pembicaraan salah di pengadilan akhirat. Kalau di dunia orang masih bisa memanipulasi data, di yaumil qiyamah seperti itu tidak ada yang berlaku. Selanjutnya si A kemudian melanjutkan pertanyaannya, terus bagaimana caranya? Famal hilah, caranya gimana biar aku bisa selamat ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Lalu Fudail mengatakan, yasirun liman yassarahullah, mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah. Lalu Fudail menyampaikan sebuah nasihat layak untuk dicatat dengan air mata. Saya mendengar ini pertama kali langsung berusaha saya hafalkan ketika kajian dari salah seorang ustadz di Jogja, dan saya sampaikan ke banyak tempat sebab nasihat ini sangat bagus. Fudail rahimahullah masih nasihat, tuhsin fima baqiya yufar laka ma madha fa innaka in asa'ta fima baqiya uhitta bima baqiya wa bima madha. Berbuat baiklah di sisa usiamu, maka seluruh dosamu akan diampuni, baik dosa dulu dan dosa sekarang. Fa innaka in asa'ta fima baqiya, karena kalau kamu masih berbuat buruk di sisa usiamu, ukhitta bima baqiya wa bima madha, kau akan dihukum oleh Allah dengan dosamu di masa silam dan dosamu di masa mendatang. Sehingga yang menentukan adalah bagaimana kualitas hidupmu di bagian sisa usia. Ketika sampai di penghujung usia orang masih selalu rajin berbuat maksiat, akumulasi dosanya, dosa-dosa dulu, dosa yang dia lakukan di usia 30-an, 40-an, dosa yang dia lakukan di usia 60-an, sampai dia sakit, dia di ujung hayatnya diakumulasi semuanya. Tapi ketika dia berusaha untuk memperbaiki diri di penghujung usia, Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan amal di penghujung usia ini menghapus dosa-dosa dia di masa silam. Baik, pertanyaannya adalah bagaimana kalau kita justru mendapatkan keterbatasan di penghujung usia? Ada salah satu jamaah usia beliau sudah 70-an. Saat beliau menghadiri saya pasca kajian, beliau menyampaikan, tolong doakan saya biar selalu sehat, karena saya kalau sakit ibadah saya itu jelek sekali. Kalau saya sakit ibadah saya jelek sekali, sehingga puasa sunnah ditinggalin semua, sholat sunnah banyak ditinggalin, sholat wajibnya sering ketinggalan, bangunnya sering telat ketika subuh karena sedang sakit. Kita sampaikan kalau realitanya demikian, ada uzur bagi mereka yang sakit. Namun di sini ada proses pergantian ketaatan bagi siapapun yang dia memiliki rutinitas amal saleh di saat masih usia kuat. Ketika dia masih sanggup untuk melakukannya, rajin ke masjid, rajin hadir di pengajian, ikut kegiatan-kegiatan sosial keagamaan. Ketika dia masih kuat, sampai di usia tertentu fisiknya nggak sanggup untuk diajak melakukan itu, semangatnya belum hilang tapi badan tidak mendukung. Ada orang yang dia sholat nggak bisa sujud di atas tanah, di atas sajadah, dengkul nggak bisa diajak kompromi, Pak. Lututnya sudah sakit sehingga dia sholat di mana, Pak? Di atas kursi. Ada yang dulu bisa rajin bolak-balik ke masjid, sekarang tinggal berbaring di atas ranjang karena kondisinya sudah terlalu tua dan tidak bisa dan tidak kuat ke masjid. Dan
dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan janji, illal ladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh, dia mendapatkan pahala yang ghairu mamnun, yang tidak pernah putus. Apa makna pahala yang tidak pernah putus? Al-Qurtubi menyebutkan riwayat dari Ad-Dhahhak. Ad-Dhahhak menyebutkan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas mengatakan, Man kana kathiras salati was siyam was sadaqah fi syababihi. Barang siapa yang ketika waktu masih muda dia rajin salat, rajin puasa sunnah, rajin sedekah ketika masih muda. Summa dha'ufa amma ya'malu fi syababi. Sampai kondisi tertentu dia mulai lemah sehingga tidak bisa melakukan amalan yang dia kerjakan dulu waktu masih muda. Nggak bisa lagi ke masjid, nggak bisa lagi ikut dalam majelis taklim, sudah nggak bisa lagi ikut A, ikut B. Dulu rajin puasa Senin Kemis, sekarang kalau dipakai puasa diare. Ada orang yang ketika puasa sorenya diare, dia gak kuat fisiknya, sehingga dia tinggalkan puasa sunnah yang menjadi rutinitasnya karena badannya tidak mendukung. Apa kata Ibnu Abbas? Ajrallahu lahu ma kana ya'malu fi syababihi. Allah Subhanahu wa taala akan tetap memberikan pahala untuknya sesuai dengan apa yang dia kerjakan ketika masih muda. Sehingga apa yang jadi rutinitas di waktu masih kuat lalu terhenti karena faktor fisik yang tidak mendukung, baik karena usia atau sakit yang menyebabkan dia harus berhenti melakukan aktivitas ibadah, pahalanya terus mengalir. Itulah makna illal ladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh, dia mendapatkan pahala yang ghairu mamnun, yang tidak pernah putus, disebabkan kebiasaan amal baik yang dia lakukan sebelumnya. Maka kalau ada orang yang bilang begini ya, olahraga itu tabungan kesehatan di usia tua, ibadah itu tabungan pahala di usia tua, dengan syarat itu sudah menjadi kebiasaan. Tapi kalau dia baru datang sekali, 2 kali, setelah itu putus, paling itu mengalir nggak Pak Ustaz? Nah, kamu datang berapa kali? Baru 2 kali, terus bolos, udzur, pusing dikit nggak datang, ada sakit apa dikit nggak datang. Kalau seperti ini belum sampai pada tingkatan kebiasaan, Anda belum tercatat seperti orang yang punya kebiasaan tadi, yang pahalanya terus mengalir, tidak pernah putus. Maka bagian dari perjuangan yang bisa kita lakukan, kita terhenti beramal karena faktor keterbatasan fisik. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyia-nyiakan amal hamba. Fisiknya mungkin tidak mampu, tapi hatinya, semangatnya masih ada. Beliau ini kalaupun misalnya Allah kasih fisik yang sehat, pasti datang ke masjid, karena hatinya ingin ke masjid, hatinya ingin datang di majelis ilmu, ingin hadir dalam kegiatan-kegiatan sosial. Tapi karena sudah gak sanggup, akhirnya beliau terhenti. Baik, selanjutnya ada satu doa agar kita diwafatkan sebagai muslim ahlu sunnah. Sesuatu yang tidak pasti kita dukung dengan doa. Ketika Anda berhadapan dengan semua yang tidak pasti, mintalah kepada Allah, zat yang mengetahui hal yang gaib. Sebagai contoh ya, apakah amal kita diterima atau tidak? Ada yang tahu nggak Pak? Tidak tahu. Lalu gimana Pak kalau kita nggak ngerti amal kita diterima atau tidak? Dukung dengan doa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Saat kita tidak tahu apakah kita nanti akan mati dalam kondisi baik atau tidak, dukung dengan doa, sehingga kita minta kepada Allah agar diwafatkan dalam kondisi sebagai orang baik. Manusia tidak bisa memastikan kondisi ujung hidupnya. Bisa jadi ada orang yang awalnya baik, namun di akhir hayatnya dia gemar melakukan maksiat hingga dia mati su'ul khatimah. Dan nilai yang terjadi pada dirinya tergantung dari ujungnya.
Imam Ahmad mengajarkan agar kita selalu berdoa kepada Allah untuk diwafatkan dalam kondisi sebagai muslim ahlu sunnah. Talha bin Ubaidillah al-Baghdadi pernah menceritakan sebuah pengalaman beliau ketika bersama Imam Ahmad. Wafaqa rukubi rukuba Ahmad bin Hanbal. Aku pernah naik perahu bareng dengan Imam Ahmad bin Hanbal fi safinati, di sebuah perjalanan naik perahu, min ghairi ta'biyah, tanpa janjian. Jadi sifatnya kebetulan. Kok tiba-tiba saat naik perahu, oh, ada Imam Ahmad di situ. Satu perahu dengan Imam Ahmad. Kata Talha bin Ubaidillah, fakana yuqimus sukut. Beliau itu banyak diam ketika di atas perahu, jarang bicara. Fa idza takallama, kalau beliau bicara, qala, beliau mengucapkan doa, Allahumma amitna 'alal Islam wa sunnah. Ya Allah, matikanlah aku di atas Islam dan sunnah. Ini yang sering dibaca oleh Imam Ahmad. Al-Hasan bin Ayyub al-Baghdadi menceritakan, ada orang yang mendoakan Imam Ahmad, semoga Allah memberikan kehidupan dan kematian yang baik kepada anda wahai Imam Ahmad. Spontan Imam Ahmad menimpali dengan mengatakan, alal Islam wa sunnah, semoga Allah matikan kita di atas Islam dan sunnah. Imam Ahmad juga pernah mengatakan, man mata alal Islam wa sunnah mata alal khairi kullu. Barang siapa yang meninggal sebagai muslim ahlu sunnah, maka dia meninggal di atas semua kebaikan. Sebab mereka inilah orang yang nanti akan dijanjikan oleh Allah dalam ayatnya, yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh, pada hari di mana wajah ada yang berubah menjadi putih dan ada wajah yang berubah menjadi hitam. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yauma tabyaddu wujuh ahli sunnati wal jamaah wa taswaddu wujuh ahli bid'ah wal furqah. Kelak di hari kiamat wajahnya ahli sunnah wal jamaah akan berubah jadi putih dan wajahnya ahli bid'ah akan berubah jadi hitam. Sehingga tidak hanya yang penting mati sebagai muslim, tapi mati sebagai muslim ahli sunnah. Nasihat yang semisal juga disampaikan para ulama di masa silam sebelum Imam Ahmad. Berikut keterangan mereka. Ibnu Aun, seorang ulama tabi'in, pernah mengatakan, man mata 'alal islami wa sunnah falahu basyirun bikulli khairin, falahu basyirun bikulli khairin. Barang siapa yang mati di atas Islam dan sunnah, berarti dia telah mendapatkan kabar gembira dengan semua kebaikan yang ada. Fudail bin Iyad juga pernah mengatakan, tuba liman mata 'alal Islam wa sunnah, beruntunglah orang yang mati sebagai muslim ahlu sunnah. Doanya cukup ringkas, insyaallah mudah untuk dihafal. Allahumma amitna 'alal Islami wa sunnah. Amitna 'alal Islami wa sunnah. Ya Allah, matikan kami di atas Islam dan sunnah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diwafatkan sebagai muslim ahlu sunnah. Baik, selesai dari buku Bila Aku Mati. Buku apa? Prinsip Hidup. Baik. Selanjutnya, sedikit tambahan nasihat agar kita bisa menjadi seorang muslim yang baik. Allah perintahkan kita untuk istiqomah, minimal istiqomah sebagai muslim. Allah Ta'ala berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian mati kecuali dalam kondisi sebagai muslim. Ini kondisi minimalis, sehingga istiqomah derajat yang paling rendah adalah istiqomah dalam bentuk mati sebagai muslim. Sebab ini syarat belum bisa dapat surga. Walaupun mungkin dia mampir dulu di neraka, dihukum terlebih dahulu oleh Allah, tapi kalau dia mati sebagai muslim, maka dia mati berhak untuk bisa mendapatkan surga, tidak abadi di neraka. Dan yang lebih baik lagi adalah
saat dia meninggal sebagai ahlu sunnah, muslim ahlu sunnah. Muslim ahlu sunnah gimana Pak? Dia menjaga komitmennya untuk selalu tunduk dan taat kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada posisi ketika dia mati sebagai muslim ahlu sunnah, kebahagiaan besar banget. Dan definisi husnul khatimah bukan orang yang meninggal saat sedang sholat, bukanlah terbatas pada orang yang meninggal ketika lagi puasa, bukan terbatas pada orang yang meninggal ketika sedang jihad fisabilillah. Karena Nabi kita SAW meninggal dalam kondisi sakit di atas pangkuan Aisyah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu meninggal di atas ranjangnya. Khalid bin Walid Saifullah Al-Maslul, walaupun beliau sering perang, tapi beliau meninggal di atas ranjang. Dan mereka semuanya husnul khatimah. Manusia terbaik tidak wafat dalam kondisi sedang sholat. Nabi Muhammad SAW meninggalnya apakah sedang sholat? Tidak. Beliau meninggal di posisi ketika sedang dipangku oleh istrinya. Manusia terbaik di antara umat ini setelah Nabinya SAW tidak wafat ketika beliau sedang berjihad. Abu Bakar As-Siddiq meninggal di atas ranjang. Lalu apa Pak yang dimaksud dengan definisi husnul khatimah? Husnul khatimah adalah ketika Anda meninggal dalam keadaan membawa akidah Ahlussunnah, tidak memiliki akidah yang menyimpang, nggak punya keyakinan dengan mitos, nggak punya keyakinan tahayul dan khurafat, tidak punya keyakinan tentang sial-sial, sial karena angka, sial karena hari, sial karena sebab tertentu. Ketika kita mati tidak pernah berbuat syirik. Ketika kita mati dalam posisi kita telah menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Semua sholat yang kita kerjakan telah terpenuhi, puasa wajib tidak ada yang ketinggalan, kalaupun punya qadha sudah kita ganti. Ketika kita mati tidak punya hak orang lain yang belum terbayarkan. Kita tidak pernah berbuat dolim kepada sesama. Dan kalaupun kita punya utang, berusaha untuk dilunasi sebelum kita mati. Dalam kondisi ketika seorang muslim wafat di keadaan seperti ini, berharaplah dia husnul khatimah, walaupun dia mati di atas ranjang. Ada sebagian orang yang beranggapan manusia kalau mati dalam keadaan sakit parah itu berarti su'ul khatimah. Dia mengalami sakit sampai opnam berkali-kali, badannya penuh dengan selang, terus mati. Itu su'ul khatimah atau husnul khatimah? Wallahu a'lam. Tergantung dari apa ya? Suasana batin. Aisyah radhiyallahu anha, dan ini anggapan umum masyarakat. Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, "Inni la akrahu shiddatal maut ba'da an ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak menganggap sesuatu yang jelek ketika ada orang mengalami kematian yang sangat parah setelah aku melihat kondisi Rasulullah SAW. Nabi SAW sebelum wafat beliau mengalami sakit yang sangat parah. Maka kalau ada orang misalnya mati, kadang nafasnya hilang, kadang muncul, kadang dia goyang-goyang kecil-kecil, atau mungkin dia mengalami situasi yang sangat menakutkan. Mungkin mulutnya kemudian tiba-tiba terbuka lebar, dia merasakan sakit yang luar biasa sampai kemudian dia mati. Ini bukan tanda su'ul khatimah, karena Nabi SAW mengalami kematian didahului oleh demam yang tinggi, sampai ketika Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menjenguk beliau, Ibnu Mas'ud merasakan demamnya Rasulullah SAW sangat tinggi. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Na'am, inni la u'aku rajulaini minkum." Aku mengalami sakit seperti sakitnya dua orang di antara kalian. Sakit dua orang tergabung dalam satu orang. Kita kalau demam suhunya berapa? 39, 40, berapa? 42, opnam, step. Jadi kira-kira kalau suhunya dua kalinya itu gimana? Apa 80?
mendidih nanti darah. Jadi beliau mengalami sakit yang sangat parah, demamnya sangat tinggi, sampai kata Nabi SAW, aku mengalami demam 2 kali demam manusia biasa. Dan orang ketika sakit di penghujung hidupnya, Allah jadikan itu sebagai kafarah dosanya. Maka bisa jadi seorang mukmin saat dia menjelang wafat sakit parah sampai akhirnya dia wafat, dosa-dosanya berguguran di masa sakitnya. Wallahu ta'ala a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maghrib jam 6 sekarang 17.05. Mungkin ada yang mau disampaikan kayaknya Ustaz. Baik, sebelum kita pertanyaan, ini ada pengumuman sedikit. Untuk pemilik mobil B2362BRZ, tolong digeser ke belakang. Ada beberapa yang mau keluar karena sakit. Sekali lagi, untuk pemilik mobil B2362BRZ, mohon untuk menggeser mobilnya ke belakang. Terima kasih. Pemilik mobil yang sudah ditunjuk, jenis mobilnya apa itu? Mobilnya SRV, BRV. Baik, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Batas usia masa muda melakukan rutinitas amalan yang ketika tua dan lemah tidak bisa dilakukan lagi. Itu umur berapa Ustaz? Kalau kita baru dapat hidayah di usia 50. Batas usia muda melakukan rutinitas amalan. Melakukan apa? Rutinitas amalan. Rutinitas amalan. Nah, yang ketika tua dan lemah tidak bisa lagi dilakukan. Ketika tua pahala yang terus mengalir. Batas usianya berapa? Tidak ada penjelasan tentang batas usia berapa, usia minimal kita beramal, lalu kemudian saat berhenti, kemudian amalnya terus mengalir. Kapanpun ketika Anda sedang mendapatkan hidayah oleh Allah, lalu direspon dengan baik, kemudian kita ikuti dengan melakukan amal soleh sebisanya, sampai jadi rutinitas hingga di titik terakhir hidup kita. Insya Allah di bagian akhir saat kita sudah nggak mampu lagi untuk beramal, pahalanya akan terus mengalir. Kata kuncinya saat semangatnya belum hilang, sehingga ketika dia masih punya harapan dan semangat untuk beramal soleh, tapi tidak sanggup dilakukan karena keterbatasan fisik, insya Allah pahalanya akan terus mengalir. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Idza maridal abdu aw safara kutiba lahu ma kana muqiman sahiha." Apabila seorang hamba sedang sakit atau dia sedang safar, maka dicatat untuknya seperti melakukan amalan ketika dia sedang sehat dan tidak safar. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah orang yang sholatnya duduk atau berbaring pahalanya hanya setengah dari yang berdiri Ustaz? Orang yang sholat sambil duduk atau berbaring, jika dia tidak punya udzur, maka pahalanya setengahnya orang yang sholat sambil berdiri. Sholat sunnah boleh dilakukan dengan duduk walaupun orangnya sehat walafiat. Bapak misalnya sholat sunnah ba'diyah atau qabliyah dengan duduk silakan, meskipun sehat, tapi pahalanya setengah. Namun bagi orang yang sakit, apapun sakitnya yang menyebabkan dia nggak bisa berdiri, sehingga dia sholatnya sambil duduk, maka dia tetap mendapatkan pahala yang sempurna. Untuk sholat wajib, kalau orang yang masih bisa berdiri, terlarang sholat sambil duduk untuk sholat wajib. Tapi untuk sholat sunnah, walaupun orang yang sehat walafiat, dia boleh mengerjakannya dengan duduk. Wallahu a'lam.
Baik, pertanyaan selanjutnya Ustaz, apakah bila kita sedekah atas nama ibu kita mendapat pahalanya juga sebagai tabungan di akhirat? Sedekah atas nama Ibu kita, apakah kita yang mensedekahkan juga mendapatkan pahalanya sebagai tabungan di akhirat? baik. Kalau seseorang bersedekah atas nama orang lain, seperti atas nama orang tuanya atau ibunya, apakah kita juga mendapatkan pahalanya? Dapat pahala ta'awun 'alal birri wa taqwa. Yang Allah perintahkan, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Lakukanlah ta'awun untuk melakukan kebaikan dan taqwa. Nah, Baik, pertanyaan selanjutnya Ustaz, bagaimana cara mengingatkan orang tua di usia sudah tua masih memikirkan materi atau pengen punya usaha? ini pembenaran apa yang disampaikan Nabi SAW. Lau kana libni Adam wadiyani min dhahabin labtagha thalithahuma. Andaikan manusia itu punya dua lembah isinya emas, maka dia akan mencari lembah emas yang ketiga. Wa ma mala'a fi ibni Adam, tidak ada yang bisa memenuhi mulutnya ibnu Adam illa turab, selain tanah. Artinya apa? Mati. Sehingga ketika seseorang punya obsesi terhadap dunia, itu nggak pernah ada ujungnya. Makanya ngeremnya dengan cara apa? Diingatkan untuk ibadah kepada Allah, yakin bahwasanya dia nanti akan menghadap Allah di yaumil qiyamah. Bagian itulah yang bisa menahan dia dari nafsu untuk menguasai dunia. Kalau seperti ini tidak banyak ditekankan, ya modelnya kayak tadi, walaupun sudah tua tapi dia masih ingat patok tanah. Ini saja nggak disini, nggak pandang usia. Padahal usianya sudah 80-an, jalan aja nggak bisa tegak. Itu dia masih bisa ingat patok tanah. Terus gimana Pak untuk ingatkan orang seperti ini? Barangkali kalau mengingatkan orang tua lebih sulit ya. Tapi saya sarankan coba diajak umroh. Kalau beliau masih bisa umroh, silahkan diajak umroh. Barangkali di momentum umroh itu beliau bisa diingatkan dengan kesederhanaan, diingatkan untuk ingat akhirat dan seterusnya. Wallahu. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustaz, bismillah, bagaimana orang yang meninggal karena COVID, apakah itu termasuk husnul khotimah Ustaz? Apakah orang yang meninggal karena COVID atau karena wabah secara umum termasuk husnul khotimah? Nanti dulu. Kalau orang meninggal karena COVID, apakah termasuk husnul khotimah? Rasulullah SAW pernah menyebutkan beberapa orang yang berstatus sebagai mati syahid. Di antaranya adalah orang yang mati karena wabah taun. Apakah ini bisa dikiaskan untuk wabah-wabah yang lain, seperti wabah COVID atau wabah campak atau yang lainnya? Wallahu a'lam. Wabah di zaman dulu itu banyak macam, tapi yang paling mematikan itu taun. Tidak ada orang yang kena taun kecuali dia mati. Kayak apa Pak penyakit taun? Allah alam, ini penyakit yang mungkin sekarang kita nggak jumpai ya. Tapi dulu pernah ada dan beberapa sahabat meninggal karena taun. Siapa nama sahabat yang dijamin masuk surga meninggal karena taun? Abu Ubaidah Ibnu Jarrah, Mu'ad bin Jabal. Saat mereka ini berada di daerah Syam, ada wabah taun di Syam. Lalu mereka meninggal dunia dalam peristiwa wabah taun. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, saat wabah taun, beliau termasuk yang selamat. Tapi kata Anas, aku menyolati 100 keturunanku karena wabah taun. Dan beliau termasuk di antara orang yang memiliki banyak anak. Atas doa Nabi SAW, Allahumma barik fi malihi wa ahli. Ya Allah, berkailah harta dan keluarganya Anas. Saat wabah taun, Anas itu nyolati 100 keturunan, baik anaknya maupun cucunya. Totalnya 100. Saking banyaknya anggota keluarga Anas yang meninggal dunia. Nah, apakah ini sama statusnya sebagaimana mati COVID? Allahu a'lam. Tapi kita berharap semoga mereka yang meninggal dalam situasi COVID mendapatkan pahala dari Allah dan dihapuskan dosa-dosa.
Baik, Assalamualaikum Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, apa hukumnya bekerja di perusahaan yang tersuspek terafiliasi boykot? Meskipun belum clear apakah betul uangnya untuk dipakai pendanaan perang untuk melawan Palestina. Walaupun produk itu produk yang halal, Ustaz. Ya, ini sempat jadi bahan keresahan bagi sebagian teman-teman, terutama yang kerja di perusahaan yang tadi tertuduh berafiliasi dengan Israel. Kami pernah sampai diundang mereka dalam forum Zoom untuk ngasih penjelasan itu. Ya, kita nggak usah nyebut perusahaannya. Dan banyak sekali ikhwah yang sudah belajar sunnah, yang sudah ngaji, yang menjadi karyawan di perusahaan itu. Lalu kita sampaikan, pertama, hukum asal bekerja di tempat yang mubah adalah penghasilannya halal. Yang kedua, kalau sekiranya ini baru sebatas berita dan tidak ada kejelasan apakah betul ada atau ada konspirasi atau ada kontribusi yang diberikan oleh perusahaan Anda ke Israel, ataukah itu baru sebatas berita, pada asalnya Anda masih berhak untuk bertahan. Dia masih berhak untuk bertahan sampai Anda mendapatkan satu data yang pasti bahwa perusahaan Anda betul-betul dukung orang kafir untuk menghabisi kaum muslimin. Karena berarti dia berpihak kepada kafir harbi. Dan yang berpihak kepada kafir harbi, maka dia mendapatkan perlakuan yang sama sebagaimana kafir harbi. Kalau memang ada bukti nyata tentang itu. Tapi kalau tidak ada bukti, baru katanya. Dan saya juga nggak tahu apakah di Indonesia juga berkontribusi untuk itu atau tidak, ada hubungannya dengan itu atau tidak. Jika memang masih dalam tahap belum jelas, Anda tidak harus resign, silakan bertahan, karena ada banyak konsekuensi turunan. Ketika yang resign itu jumlahnya ribuan, dan mereka juga punya anggota keluarga di belakangnya, akan ada banyak perubahan yang harus dilakukan. Sehingga kami minta sementara kalau belum jelas silahkan bertahan. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Afwan. Bagaimana cara kita istiqomah hingga akhir usia? Dan yang kedua, bagaimana cara kita terhindar dari maksiat ketika sedang sendiri? Karena seringkali tergoda karena tidak ada yang melihat. Syukran. Saat kita ingin berbuat taat di penghujung usia, intinya tadi ya, pertahankan yang sudah ada dan jangan sampai batal. Pembatal yang terbesar adalah ketika seorang hamba melakukan pelanggaran dalam masalah akidah, syirik, kekufuran itu puncaknya. Dan ada yang lebih rendah daripada itu, tapi ini nilainya statusnya dosa besar, suudzon kepada Allah. Maka pastikan kalaupun kita berada di penghujung usia, sedang diuji oleh Allah dengan sakit yang nanti akan mengantarkan kepada kematian, Anda usahakan jangan sampai suudzon kepada Allah. Selalu pasang apa? Husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana kalau dalam suasana sendirian selalu tergoda untuk berbuat maksiat? Jauhkan sebab kita bermaksiat. Caranya gimana, Pak? Jauhkan kita dari hal. Sehingga sampai jam 9 saya harus tidur. Matikan HP, taruh di tempat yang jauh. Sekarang silakan Anda tidur. Nggak bisa tidur ya Pak Ustaz. Nah, kadang kalau dia tidur tidak didampingi oleh HP, maka ya cara yang paling gampang menjauhkan diri dari sebab terjadinya maksiat. Mungkin internet dimatikan, data dimatikan, tapi kan gampang dinyalakan lagi. Ya, cabut listriknya sudah. Kalau Anda pakai wifi di rumah, ya itu saja sebagai saran. Kecuali kalau misalnya Anda bisa berdua dengan orang lain di kamar, sehingga nanti potensi itu bisa dihalangi. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, ini mungkin kuis Ustaz, 10 pertanyaan, 5 untuk ikhwan, 5 untuk akhwat. Dipersilakan Ustaz. 2 menit lagi masuk maghrib. Kuisnya hadiah.
Yang ikut forum kajian ini 20 pertemuan ke atas. Nggak ada, materinya cuma sampai 17. Yang ikut forum 10 materi ke atas. Ada? Ikut bedah buku ini 10 pertemuan ke atas. Bu Ades. Kalau itu panitia. Panitia boleh? Nggak boleh, nggak berlaku untuk panitia. Ada? Oh, tidak. Baik, sebutkan 5 tema dari buku Prinsip Hidup. Bukunya sudah hilang. Ibu-ibu dipersilakan, ibu-ibu mungkin, ibu-ibu dipersilakan, ada mic-nya. Mohon dibantu untuk ibu-ibu. Tidak boleh nyontek ya Bu ya. Ada? Ada ya, silakan Bu. Ya Bu, udah bisa itu Bu, udah bisa Bu. Silakan dimulai untuk menjawab. Baik, 1. Yang kedua. Tanamkan semangat mengamalkan sunnah. Ketiga. Belajarlah tawakal karena itu penuh ujian. Yang keempat. Jangan biarkan dirimu nganggur. Yang kelima, perbaikilah sisa usia. Yang sore ini ya. Buku tafsir salat atau buku riba? Tafsir salat Ustaz. Dia buku tafsir salat. Tidak. Selanjutnya satu lagi untuk bapak-bapak ya. Nah, pertanyaannya. Sebutkan 2 cara untuk bisa husnul khatimah. Untuk bisa mendapatkan husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Dimudahkan ketika menerima nasihat atau dalil, terus dimudahkan dalam melakukan ketaatan, terus sedekah jariah seperti wakaf, sedekah jariah seperti melakukan wakaf. Baik, yang kedua, dimudahkan dalam melakukan ketaatan atau melakukan ini ahlus sunnah, melakukan apa namanya, amal-amal di sisa hidupnya yang mati dalam keadaan ahlus sunnah gitu. Melakukan amalan agar bisa mati di atas ahlus sunnah. Yang pertama, menjebak diri di amalan yang bisa mendapatkan pahala yang lebih lama. Menjebak diri untuk bisa wakaf. Yang kedua apa tadi? Banyak berdoa. Banyak berdoa agar diwakafkan sebagai ahlus sunnah. Syukran jazakallah. Baik, alhamdulillah sudah masuk waktu maghrib. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga buku yang kita pelajari bermanfaat, dan sekiranya ada materi yang penting untuk Anda bagikan kepada yang lain, silakan dibagikan. Semoga kita bisa berbagi pahala dengan aktivitas yang kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menerima amal kita, mengampuni dosa kita, dan menjaga kita dalam keimanan. Amin.